Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lestari, NIM 23010191301335. Saya dari PT Oklaspir. Saya di sini akan menjelaskan mengenai acara 3 tentang anatomi, fisiologis, dan identifikasi penyakit pada ternak unggas ayam. Selamat menonton. Bagian eksterior pada ayam yang tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, leher, paruh, jengger, cuping, dan pial. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap, dan di bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Organ-organ pencernaan pada unggas ayam terdiri dari paruh, esofagus, tembolok, proventriculus, ventriculus atau ampela, usus halus, usus buntu atau cecum, usus besar, dan kloaka. Pakan dan minum yang dikonsumsi oleh ternak ayam akan masuk melalui mulut. Mulut ayam sendiri terdiri dari rahang atas dan rahang bawah yang membentuk paruh. Kelenjar mulut ayam memproduksi enzim amilase dan air liur atau saliva. Di dalam mulut ayam terdapat lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan ke esofagus. Lidah juga berperan membantu menelan makanan, kemudian dengan adanya saliva atau air liur mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Pada esofagus sendiri, terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus membantu memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Bentuk tembolok menyerupai kantung yang akan membesar jika terisi penuh dan mengecil jika kosong. Fungsi utama tembolok adalah untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama pada saat memakan makanan dalam jumlah yang banyak. Pada bagian dinding tembolok terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi yang bersifat melunakkan makanan. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar, terletak di antara kerongkongan dengan ventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah makanan dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau gizzard, atau bisa disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela sendiri memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini juga terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Sari makanan akan diserap oleh dinding-dinding usus halus dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian, pencernaan selanjutnya terjadi pada usus buntu atau cecum. Di dalam usus buntu terjadi sedikit penyerapan air dan pembusukan karbohidrat dan protein oleh bakteri yang terdapat di dalam usus buntu. Dari usus buntu, makanan akan masuk menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa sari-sari makanan dan penyerapan air. Yang selanjutnya, sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui kloaka dalam bentuk feses. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan. Hidung adalah awal dari saluran pernafasan pada ayam. Di hidung terdapat bulu-bulu halus penyaring kotoran dan debu serta bakteri yang akan masuk. Selanjutnya, udara akan masuk ke laring. Laring sendiri adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Sebelum udara memasuki trakea, udara akan masuk
melalui laring dahulu. Laring terdiri dari organ yang simetris. Laring sendiri berfungsi untuk mencegah benda-benda asing selain udara untuk masuk dengan menutup secara mekanik jika ada benda-benda lain yang akan masuk. Selanjutnya, udara akan masuk ke trakea. Trakea memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Trakea yang baik berwarna putih bersih, sedangkan trakea yang buruk cenderung berwarna merah. Hal ini bisa disebabkan karena gas amoniak yang terhirup oleh ayam. Trakea biasanya tumbuh sampai ayam berumur 14 hari. Selanjutnya, udara akan disalurkan ke bronkus, kemudian ke bronkiolus. Bronkus memiliki fungsi ganda, yaitu untuk memastikan kualitas udara yang masuk dan memastikan bakteri pembawa penyakit tidak masuk. Sedangkan bronkiolus berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada organ paru-paru. Paru-paru ayam terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsinya tetap sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu mengubah udara yang masuk menjadi oksigen dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Dan reproduksi pada ayam jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, ductus deferens, dan kloaka. Testis pada unggas berbentuk bulat seperti kacang, terletak ventral dari lobus anterior ginjal. Ukuran testis tidak selalu konstan karena menjadi besar pada saat musim kawin. Bagian kiri umumnya sering lebih besar daripada yang kanan. Unggas jantan sendiri berbeda dari ternak pemeliharaan yang lain, karena testisnya tidak turun dalam skrotum tetapi tetap dalam rongga badan. Testis menghasilkan sperma untuk membuat telur yang berasal dari hewan betina. Testis ayam jantan terletak di rongga badan dekat tulang belakang melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen dan dibatasi oleh ligamentum mesorsium berdekatan dengan aorta dan vena carpal. Kemudian ada epididymis yang berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis sendiri berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Selanjutnya ada ductus deferens. Jumlahnya yang sepasang. Pada ayam jantan muda terlihat lurus dan pada ayam jantan tua terlihat berkelok-kelok. Saluran deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawah yang merupakan panjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Di dalam saluran deferens, sperma akan mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Pemasakan dan penyimpanan sperma terjadi pada 65% bagian distal saluran deferens. Pada unggas ductus deferens berakhir pada suatu lubang papila kecil yang terletak pada dinding dorsal kloaka. Pada papila ini juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Organ reproduksi pada ayam betina terdiri dari ovarium dan oviduct. Pada ovarium terdapat banyak folikel dan ovum. Oviduct sendiri terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, kelenjar kerabang telur, dan vagina. Dalam ovarium sangat kaya akan kuning telur atau biasa disebut dengan yolk. Yolk sendiri merupakan tempat disimpannya sel benih. Ovarium juga menghasilkan beberapa hormon pada saat perkembangannya. Setelah ayam dewasa, ovarium akan memproduksi hormon estrogen yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan saluran reproduksi dan merangsang terjadinya kenaikan Ca, protein, lemak, dan substansi lain dalam darah untuk pembentukan telur. Kemudian ada oviduct. Oviduct terdapat sepasang dan merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Oviduct terdiri dari 5 bagian, yaitu infundibulum atau funnel, magnum, isthmus, uterus atau sel ganda, glandin, dan vagina. Yang pertama ada infundibulum. Infundibulum merupakan tempat penyimpanan sperma. Sperma tersimpan pada bagian penemuan antara uterus dan vagina. Penyimpanan ini terjadi pada saat kopulasi hingga saat fertilisasi. Selanjutnya ada magnum. Magnum sendiri merupakan saluran kelanjutan dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Selanjutnya ada isthmus. Setelah melewati infundibulum, telur akan masuk ke dalam isthmus. Antara isthmus dan magnum terdapat garis pemisah yang nampak jelas yang disebut garis penghubung isthmus magnum. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat.
Di dalam uterus, telur akan mendapat kerabang keras yang berbentuk dari gram kalsium. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduct yang panjangnya sekitar 12 cm. Telur akan masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang telur. Pada vagina, telur hanya dalam waktu singkat dan dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Kemudian, telur dapat keluar dari vagina melalui kloaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit pada ternak unggas ayam. Penyakit yang menyerang ternak unggas ayam terbagi menjadi 4, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit mikal, penyakit viral, dan penyakit dari virus. Penyakit viral yang sering menyerang ternak unggas ayam yaitu cacar unggas atau fowlpox. Penyakit ini merupakan penyakit viral pada ayam yang terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu infeksi kutaneus pada kulit dari jaringan epitel kulit yang tidak tertutup bulu atau bisa juga dari infeksi difterik pada membran mukosa mulut, hidung, dan mata. Bentuk kutaneus ditandai dengan adanya nodul pada jengger, pial, tepi paruh, kelopak mata, kaki, dan sayap. Sedangkan bentuk difterik ditandai dengan adanya pseudomembran difterik pada paruh, faring, dan laring. Penyakit ini tersebar luas di dunia termasuk di Indonesia dan merupakan penyakit yang umum terjadi. Penyakit selanjutnya ada penyakit kolera unggas. Penyakit ini bersifat menular dan menyerang unggas peliharaan maupun unggas liar dengan angka kematian mortalitas yang cukup tinggi. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian, penurunan berat badan, dan penurunan produksi telur. Penyakit selanjutnya adalah penyakit aspergillosis atau Brooder pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan. Penyakit ini dapat menyerang manusia maupun hewan. Pada unggas, terutama ayam, dapat menyerang alat pernafasan. Kerugian yang dapat terjadi yaitu kematian pada anak ayam akibat aspergillosis paru dan keguguran pada sapi. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan penafsiran, penyakit ini disebabkan oleh jamur. Disebut penyakit mikal. Dapat diobati dengan obat antimikal atau antimikotik. Yang terakhir ada penyakit yang disebabkan oleh parasit. Salah satu contohnya adalah penyakit cacing mata pada unggas. Penyakit ini dapat disebabkan oleh investasi parasit cacing yang suka tinggal di mata inang, khususnya Saccus conjunctiva. Inang cacing ini sebagian besar adalah bangsa unggas antara lain ayam, kalkun, merpati, burung liar, dan burung dalam sangkar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.